Di pertemuan ke-12 ini kita akan belajar tentang database ya, dan bagaimana kita menggunakan database untuk aplikasi web kita ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar uh, menyimpan data, menarik data ya, terus mengupdate data untuk data yang disimpan dalam bentuk JSON ya. JavaScript Object Notation artinya datanya itu disimpan sebagai sebuah file ya, suatu file. Nah, kali ini kita mau menggunakan uh, database engine ya, atau relational database engine yang namanya MySQL, MySQL atau MariaDB ya. MySQL, MariaDB adalah versi open source, versi free dari MySQL setelah MySQL ini diakuisisi oleh Oracle. Ya, jadi di perkuliahan kali ini saya akan mencoba menjelaskan dasar-dasar dari database ya, dan peran mereka di dalam aplikasi web. Selain itu juga saya akan memberikan sedikit exposure. Eh, Exposure itu maksudnya pengenalan sedikit ya terhadap Relational Database Management Systems ya, atau RDBMS, kurang R di situ. Nah, RDBMS yang kita gunakan itu adalah MariaDB versi forking dari MySQL ya. Jadi MariaDB ini lebih open source dan lebih free, bisa dikatakan seperti itu, dibanding MySQL yang dimiliki oleh uh, Oracle, yang pada dasarnya adalah suatu perusahaan yang profit oriented. Ya, kita juga akan belajar bagaimana melakukan operasi terhadap database ya. Operasi-operasinya itu berupa bagaimana membuat record, membaca record, mengupdate record, dan menghapus record. Ya, selain itu kita juga akan mengeksplorasi konsep database migration ya, yang bisa dikatakan sebagai version control dari database. Nah, database migration ini pada dasarnya atau idenya adalah kita membuat desain dari database dengan menggunakan script, kemudian bisa kita migrasi sehingga database-nya itu bisa tercipta secara otomatis dan juga terpopulasi, artinya data-datanya itu kita populate dengan menggunakan script ya. Jadi tidak kita input secara manual. Nah, selain itu kita juga akan belajar secara langsung ya bagaimana menggunakan Laravel ya untuk memanipulasi atau mengambil data ya dari database tersebut. Jadi kita tidak akan menggunakan uh, SQL query untuk memanipulasi datanya secara langsung. Tapi kita akan menggunakan konsep object relational mapping ya untuk memanipulasi atau mengambil data yang ada pada database. Nah, ORM sendiri ini adalah konsep yang mana abstraksi dari data yang disimpan di database itu kita bawa ke dalam memori ya. Dalam memori komputer, ya kita manipulasi datanya di situ. Ya mungkin bisa ada juga fitur yang memungkinkan kita memanipulasi datanya secara langsung. Jadi pada saat kita update model datanya di memori, itu nanti langsung akan terupdate ke database-nya. Tapi pada umumnya adalah kita memanipulasi datanya di memori ya. Terus kemudian nanti kita panggil metode save supaya model atau data yang disimpan di memori ini bisa langsung tersimpan ke database. Nah, kegunaan dari ORM adalah kita tidak bekerja secara detail teknis pada database engine tertentu ya. Jadi kita tidak akan mengeksekusi query, tetapi yang kita manipulasi adalah objek-objek dari data yang disimpan ya. Yang disimpan di database itu kita tarik ke dalam memori dan kita menggunakan metode-metode atau fungsi PHP ya untuk memanipulasi representasi dari data tersebut di main memory. Nah, manfaatnya adalah kita tidak secara spesifik terikat pada database tertentu. Kalau misalnya kita menggunakan query ya, setiap relational database management system itu punya
dialek-dialek tersendiri atau perintah-perintah tersendiri yang mana membuat SQL-nya itu beda dari database yang satu dengan database yang lain ya. Jadi database engine-nya itu SQL-nya itu bisa berbeda dari satu database engine yang satu ke database engine yang lain. Oke, ya walaupun semuanya sama disebut SQL ya, tetapi masing-masing beda, punya perintah-perintah tersendiri yang unik terhadap database tersebut. Nah, kalau kita menggunakan ORM, nanti library dari ORM tersebut yang akan menghandle operasi CRUD ya, CRUD-nya itu pada saat kita menyimpan atau operasi yang lain. Jadi cukup dengan menggunakan perintah-perintah PHP, kita sudah bisa memanipulasi datanya. Jadi itu adalah manfaat dari ORM ya. ORM, Object Relational Mapping. Ya, jadi database ini adalah suatu kumpulan data terstruktur ya yang diorganisasi dan dikelola sedemikian rupa supaya dapat memberikan efisiensi dalam membaca atau menarik data ya, dan juga memanipulasi, artinya mengubah, menghapus atau menambahkan data ya. Nah, database ini memiliki peranan yang penting di dalam pengembangan aplikasi web ya, karena dia menyediakan suatu cara untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data untuk kebutuhan aplikasi ya, aplikasi apapun itu. Nah, database digunakan untuk menyimpan berbagai macam jenis informasi ya, mulai dari data user, data pengguna, informasi produk ya, data transaksi penjualan, dan lain sebagainya. Bahkan sampai kepada data-data yang tidak termasuk dalam bisnis ya, misalnya data lokasi, geospasial, ya. Terus juga mungkin ada reaksi kimia dan lain sebagainya ya, data graph, ya, data graph, terus data jejaring sosial dan berbagai macam yang lain. Nah, supaya aplikasi web ini bisa memberikan pengalaman yang baik ya bagi user, yang seamless, yang mulus ya, tidak patah-patah dan transisi dari satu aktivitas yang satu ya ke aktivitas yang lain itu bisa berjalan dengan mudah, maka dibutuhkan data storage yang efisien dan handal ya, dan handal. Nah, untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut ya, terdapat berbagai macam jenis database dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, misalnya relational database, NoSQL database, dan in-memory database. Ya, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri ya. Jadi misalnya kayak in-memory database di sini ya, dia membutuhkan in-memory database ya, space di main memory yang besar ya, untuk dapat bekerja dengan baik, misalnya seperti itu. Kalau relational database, mungkin secara performa tidak terlalu bagus kalau misalnya rekornya sudah banyak ya, tetapi dia mampu mengurangi jumlah storage ya, karena pada saat kemunculannya relational database memang tujuannya adalah untuk mengurangi redundansi data. Jadi ya pemilihan jenis-jenis database ini bergantung kepada natur dari datanya ya. Natur dari datanya, jadi misalnya datanya itu dalam bentuk graph ya. Graph. Graph itu kan ada berbagai ya jejaring lah ya. Ada node, ada simpul, terus ada edge atau arcs-nya ya, yang berhubung satu sama yang lain ya. Jadi mungkin untuk data graph itu lebih tepat jikalau kita menggunakan graph database ya. Ada juga pertimbangan-pertimbangan yang lain seperti skalabilitas, ya, performa, keterbatasan storage dan memori dan lain sebagainya. Jadi tergantung dari kita, developernya ya atau desainernya, bagaimana memilih database yang tepat untuk aplikasi yang diinginkan. Oke, kita masuk ke
konsep migration ya yang disediakan oleh Laravel. Jadi kita sudah masuk ke Laravel nih. Nah, jadi bisa dikatakan migration ini adalah version control untuk database ya, dari skema database-nya. Artinya kita buat script, kita bisa eksekusi perintah migrasinya, nanti database-nya akan dibuat dan diisi secara otomatis sesuai dengan definisi yang kita buat di dalam script ya. Nah, untuk menjalankan migration Laravel ya. Nah, ini ada contohnya ya seperti ini ya. Jadi kita mau membuat tabel konversi kurensi ya. Ini kita kalau yang sebelumnya kan kita ngambil datanya dari file JSON atau misalnya dari pihak ketiga yang menyediakan API ya. Nah, sekarang kita mau mengelola data konversi mata uangnya itu sendiri. Jadi kita perlu membuat database-nya. Nah, ini yang akan kita lakukan di pertemuan kali ini. Nah, ini kita buat file migration-nya ya dengan perintah ini. Kemudian perintah ini akan mengeksekusi migrasinya ya. Jadi dari script ke database-nya itu dibuat ya. Terus ini kalau misalnya kita pingin ulang ya, kita pakai perintah refresh. Sedangkan yang perintah rollback ini supaya kita bisa membatalkan migrasi yang kita buat dan rollback atau pindah ke state atau keadaan sebelumnya. Ya, selanjutnya kita mau coba praktik ya. Jadi kita mulai dari kode di pertemuan sebelumnya, pertemuan 11. Nah, ini kita kembangkan supaya nanti kodenya ini bisa sama dengan kode pertemuan 12 yang ada di repository di GitHub ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah saya coba jalankan service database-nya ya pertama kali. Sudo system ctl start MySQL. Oke, saya jalankan service-nya terlebih dahulu. Kemudian kalau mau dicek, saya ketik status ya. Nah, statusnya sudah aktif running ya. Kemudian saya coba login MySQL. Usernya root ya. Saya enter passwordnya ya. Nah, ini sudah masuk. Kemudian saya show database. Oke, database Laravelnya sudah ada dari pertemuan sebelumnya. Saya mau hapus aja ya, drop Laravel database. Drop Laravel. Oh, oke, sorry. Database. Oke, kemudian saya show database-nya. Database-nya Laravel-nya sudah tidak ada ya. Nah, kemudian yang perlu saya lakukan lagi adalah oke, saya mau buat database-nya. Ya, create database Laravel ya, ulang. Oke, nah ini sudah terbentuk ya. Database-nya. Kemudian saya show database. Database Laravel-nya itu sudah ada. Terus jangan lupa di environment-nya ya. Ini yang template-nya ini kita copy. Kemudian kita isi dengan settingan yang sesuai dengan environment kita ya. Kalau di sini saya database-nya adalah Laravel, kemudian database username-nya adalah root, password-nya adalah 1, 2, 3, 4 aja, yang mudah. Oke. Ya, karena database Laravel-nya sudah saya hapus, maka otomatis settingan username yang kita buat sebelumnya ya, database user, autentikasi yang sudah kita buat di pertemuan 11 itu semuanya akan terhapus. Jadi kita perlu menjalankan semuanya itu dari awal lagi ya. Jadi di sini saya buka slide pertemuan 11 ya, dan saya akan coba eksekusi ulang dari awal lagi. Saya buka terminal baru ya. Di sini ya biasanya
kalau misalnya project baru, ketika ditarik dari repo, saya jalankan ini supaya segala dependensinya itu bisa terinstall ulang ya. Tampaknya ini sudah dijalankan dengan baik. Kemudian saya coba composer require Laravel UI ya. Ini untuk autentikasinya, dia coba download ya. Kemudian saya eksekusi PHP Artisan UI Bootstrap ya. Bootstrap out untuk fitur autentifikasinya. Nampaknya sudah terinstall, tapi saya jalankan aja semuanya. Yes, yes, yes. Jadi kita mau buat baru. Yes, yes. Oke. Kemudian saya perlu jalankan npm install and npm run dev. Oke, jadi service autentikasinya sudah jalan nih, ya. Ya, saya buka satu terminal baru lagi, ya, untuk menjalankan migration untuk usersnya ya, PHP Artisan migrate. Ya, nah ini usersnya sudah terbuat semua, ya. Nah, untuk PHP Artisan serve-nya nanti saya akan jalankan ya. Saya akan jalankan. Kemudian, nah kita kembali ke pertemuan 12. Kita mau jalankan, kita mau buat migration-nya ya. Ini copy, saya paste di sini. Nah, kalau kalian lihat, ya tadi secara sekilas ya, nanti dia akan tercipta migration di sini. Create user table. Sorry. Not user table, tapi create converter table. Oke, jadi ini yang nanti kita akan update ya. Oke, nah di sini saya punya dua file ya, dua project. Sebelah kiri project pertemuan 11 yang sedang kita kerjakan. Dan di sebelah kanan adalah project pertemuan 12 ya, yang sudah jadi. Jadi ini saya copy aja ya skemanya. Terus kemudian di sini saya paste ya. Nah, kalau kalian lihat di sini kita tidak perlu berurusan dengan MySQL atau SQL query-nya ya, SQL query-nya. Jadi kita cukup dengan menggunakan sintaks-sintaks atau kode PHP untuk mendefinisikan tabel-tabel yang ada ya. Tanpa perlu mengetahui apa sih sebenarnya backend-nya MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, ya tidak perlu ya. Jadi semuanya bergantung kepada library ORM ya, atau migration dari yang disediakan oleh Laravel. Yang penentunya adalah itu semuanya ditentukan dari konfigurasi yang ada di konfigurasi environment-nya yang ada di sini ya. Jadi database connection-nya ini nanti kita bisa ganti-ganti ya, database host port, database portnya ya. Tetapi kita hanya membuat satu kode query yang ada di sini. Maksudnya kode untuk membuat database-nya ya hanya satu. Backend-nya ya bisa beda-beda database-nya. Oke. Ya, sekarang kita mau coba migrate ya. Saya ketik PHP Artisan migrate. Ya, nanti ya ini sukses ya. Nah, sekarang kita mau cek apakah tabelnya itu terbuat atau tidak ya. Di sini saya ke base MySQL yang tadi. Ya, kemudian saya use Laravel database-nya, kemudian saya show tables. Ya. Nah, jadi di sini sudah kebentuk nih semua tabel yang dibutuhkan ya. Ada tabel converter yang dari migration yang ini ya. Ini converter ya. Sudah kebuat nih. Kemudian kita mau describe
describe converter ya tabelnya. Oke, nah ini dia udah kebuat nih tabelnya. ID ya, sesuai dengan yang kita definisikan di dalam kode PHP-nya ya, kode migration-nya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat kode MySQL ya, jadi create, tabel, dan lain sebagainya. Cukup di sini aja. Ya, selanjutnya adalah tentang seeder ya, seeder pada Laravel. Jadi seeder ini adalah fitur yang mana kita bisa mempopulate tabel ya, atau database-nya itu dengan hanya mengeksekusi query, atau kita populate tabelnya itu dengan sampel data yang kita definisikan di script ya. Oke, contohnya ini saya exit aja ya. Nah, di project pertemuan 11 itu sudah ada converter seedernya ya di sini ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada, cuma di komen ya. Di komen. Nah, sekarang kita mau, ini saya backup aja ya, saya rename. Kita mau buat converter seedernya ini dari awal. Oke, backup. Nah, ini saya exit, terus kemudian saya mau jalankan perintah berikut. Ya. Paste PHP artisan make seeder converter seeder. Saya jalankan. Nah, di sini dia kebuat ulang nih converter seeder. Cuma dia masih kosong ya, masih kosongan. Oke. Sekarang kita mau copy dari yang sebelumnya ya. Dari yang sebelumnya ini saya copy. Atau mungkin dari pertemuan 12 aja ya. Dari pertemuan 12 ini kan ada mana seedersnya. Kayaknya datanya lebih banyak di sini. Oke, 34. Oh ya, jumlahnya kayaknya sama aja. Jadi yang ini aja yang saya copy ya. Ini saya copy yang dari backupnya. Saya masukkan di sini, kemudian saya uncomment. Oke, jadi ini data currency rate-nya ya. Jadi ini kita populate sendiri. Nah, sekarang kita mau coba jalankan. Ya, di sini saya pakai perintah berikut ya. Ini double dash harusnya. Oke. Database seeders, composer. Oke, mungkinan yang ini sih. Yang ini saya coba jalankan. Ada komen di situ. Convert. Oke ya, masih ada error karena oh ya di sini konverternya ya belum ada model dari kelas konverternya ini ya. Nah, selanjutnya ya kita mau buat model dari kelas konverternya ini ya. Model dari. Oke, nah cara buat modelnya adalah seperti ini ya. Di sini ada instruksinya. Uh, ini saya close terlebih dahulu. Dan kita masuk ke bagian model. Sini ya. Ini adalah model yang lama ya, yang masih menggunakan file ya. Nah, ini kita mau ubah
Jadi bukan file lagi, bukan ngambil data lagi dari file JSON ya. Ini saya backup aja nih. Backup. Ya, tinggal diubah aja namanya, terserah. Kalau di sini dia pakai underscore, saya pakai backup ya. Uh, Kemudian untuk buat model, ya di sini saya buat PHP artisan make model converter. Oke. Ya di sini udah ya model barunya ada di sini ya. Converter. Oh ya, terus di converter seedernya saya perlu import ya. Importnya ini saya coba cari di pertemuan sebelumnya. Models converter, saya copy aja. Kemudian saya copy paste di sini. Ya, jadi errornya udah hilang. Oke. Nah, ini model yang baru ya, converter. Nah, ini biar cepat ya, saya copy aja dari yang lama, yang sudah ada ya di project 12. Converternya saya copy aja. Saya exit, saya coba cari model ya di sini. Model converter PHP. Saya copy. Yang ini saya timpa dengan model yang dari pertemuan 12. Jadi modelnya itu punya from currency description, to currency description, dan conversion rate. Oke. Nah, kita mau jalankan migration-nya ya. Migration-nya di sini. Ini saya copy aja. Bukan migration, seeder-nya. Hits. Oke, ya, ini dash, double dash. Oke, jadi di sini dia masih ada error nih di sini. From currency description doesn't have a default value. Oke, saya coba cek di bagian converter seeder. Oh, ternyata di sini ya di sini kan errornya adalah doesn't have a default value ya. Jadi ya setelah saya cek ternyata ada beberapa record yang from the currency description-nya ini nggak ada. Oke, saya coba cek di pertemuan 12. Oh, ternyata ya dia seperti ini ya. Ini lengkap nih, from currency description-nya dia lengkap nih. Oke, jadi saya copy aja yang ini, saya paste di sini ya. Saya paste, kemudian saya coba jalankan lagi. Oke, nah ini kayaknya dia sudah berhasil nih di sini. Saya coba buka satu base lagi, ya. Saya coba login ke MySQL-nya lagi. MySQL u root min p. Oke, oh salah. Oke, use Laravel. Show tables. Select
from converter. Nah, ini dia sudah ada nih, sudah terpopulasi ya. Sudah di-generate data awalnya. Karena kita sudah melakukan migrasi ya, migrate. Seeder. Ya, selanjutnya ada beberapa update yang perlu kita lakukan di bagian controllernya. Saya masuk ke bagian app, http, controller. Controller di sini ada converter controllernya ya. Cuma ini dia masih yang lama ya. Masih yang lama. Kita mau copy yang baru. Yang baru saya ambil dari pertemuan 12. Controllernya di sini ya converter controller ya. Ini dia udah jadi nih. Ini saya copy aja ya. Saya timpa di yang lama. Nah, sebelum saya timpa, saya copy aja nih backupnya ya. Backup. Kemudian yang sekarang ini saya copy ulang lagi. Saya timpa dengan yang pertemuan 12. Kalau yang backup ini kan berarti yang create store show-nya ini kan dia masih kosongan ya. Oke, nah ini udah saya timpa juga. Kemudian ada aduh, saya copy ulang lagi. Oke, saya save. Kemudian ada beberapa view juga yang perlu saya tambahkan ya. Ya, saya akan jelaskan kodenya nanti ya. Di sini ada beberapa view yang perlu saya tambahkan. Providers, view. Oh, di bagian resource ya. Resource, view-nya di sini. Oke, di sini kita cuma punya 3 view. Di sini kemudian saya coba buka view-nya. Nah, resource-nya di mana? Sini view ya. Nah, di sini ada view untuk add ya, terus edit, terus ada juga di sini home. Home-nya ini beda ya. Oke, jadi saya copy nih. Saya copy add converter blade di sini view. Kemudian edit. Saya close others saja semuanya. Terus di sini home blade-nya ini kan dia masih sangat sederhana. Saya copy home blade dari pertemuan 12. Timpa pertemuan 11. Oke. Ya. Demikian. Ya, selanjutnya kita mau update route-nya ya. Route-nya saya coba buka route. Nah, ini routes. Saya buka web app-nya. Yang di pertemuan 12 saya coba buka routes-nya. Di sini juga web ya. Kemudian kita mau cocokkan mana yang nggak perlu ya. Oh, ini saya copy aja semuanya di sini. Ini saya timpa ya routes-nya. Ini double, saya ganti. Oke, jadi ini adalah routes dari aplikasinya. Oke, ya supaya routingnya memiliki kemampuan autentifikasi ya. Jadi kita mesti login terlebih dahulu supaya bisa membuka page-nya.
Ya di sini saya tambahkan middleware authentication di sini ya. Terus juga pada saat uh, routing untuk resource converter di sini ya. Jadi accept di sini pengecualian ya. Jadi semua routing, subrouting ya. Jadi semua metode yang di bawah converter /converter ini kecuali show itu juga membutuhkan autentikasi ya. Oke, ini kita sudah atur sedemikian rupa. Nah, sekarang saya coba login ya. Saya coba login. Oh, ini index. Di sini saya mau coba converter. Oh ya, sebelumnya saya sudah login sebagai admin. Ini saya logout dulu ya. Logout terlebih dahulu. Saya coba register sebagai misalnya Alpha ya. Emailnya alpha@mail.com. Passwordnya 123456678. 123456678. Di sini saya register ya. Saya logout terlebih dahulu. Ini kalau misalnya saya pakai converter ya, dia akan minta autentifikasi terlebih dahulu ya. Kemudian saya mau login sebagai alpha.mail, remember, saya login. Nah, di sini sudah bisa nih. Nah, yang ini itu converter ya, resource converter. Ini sama dengan resource converter.index karena tidak ada slash lagi di sini ya. Otomatis nanti dia akan mencari index sebagai defaultnya. Oke, terus di sini saya juga bisa. Oh, oke, di sini kayaknya ada masalah di sini untuk CSS-nya. Oke, ya kita tinggalkan masalah itu terlebih dahulu. Sekarang kita mau tambahkan kurensi baru ya. Jadi misalnya add new converter, taruhlah JPY, concurrency description, Japanian, sorry, ide JPY, Japanian, IDR, Indonesian rupiah, sini saya coba 1 JPY IDR 105,4 Japanese yen. Oke, di sini saya submit ya. Oke, jadi di sini dia minta seperti ini. Kayaknya saya sudah pernah update di sini. Tunggu, ini add baru ya. Jadi edit di pertemuan 12 sebelumnya itu jadi kita bisa konfigurasi stepnya. Configuration. Oke. Add input number, di sini ada stepnya. Oke, saya coba refresh. Ya, bisa ya. Nah, ini kita ke belakang aja, Japanese yen-nya sudah kita tambahkan ya.
Jadi stepnya saya konfigurasi supaya dia membolehkan 2 angka di belakang koma ya. Oke. Terus ya untuk konversinya oke, saya update dulu ya. Saya coba update dulu di sini. Nah, kalau misalnya mau diupdate, saya ganti jadi 50 misalnya ya. Saya submit. Nah, ini dia juga udah bisa nih, karena saya sudah edit stepnya. Ya, jadi ya seperti itu. Ya, sedangkan kalau kita ingin hapus, ya kita cukup ini aja, klik yang tanda merah ini. Jadi dia akan hapus dari list ya. Jadi sudah tidak ada lagi Japanese yen. Oke, nah untuk mengakses halaman utamanya ya, converter untuk konversi interface dengan usernya ya seperti ini kan, database. Ya, cuma di sini kita belum mengambil dari database ya, masih menggunakan API ya dari pihak ketiga. Ya, untuk mengambil data dari database ya, itu nanti akan saya jelaskan pada pertemuan terakhir. Ya, selanjutnya saya akan jelaskan controllernya ya. Controllernya di sini kita punya controller database yang ini ya, dia menampilkan yang ini. Yang ini itu intinya adalah kita populate buat datanya di sini ya supaya bisa ditampilkan di view-nya. Ini hanya buat ngetes aja yang ini ya, saya komen aja. Terus di sini saya ambil user yang sedang login siapa ya. Kemudian di sini untuk tampilan flashnya yang ini, tampilan flashnya ya. Nah, itu dikarenakan oleh perintah yang ini. Yang ini cookie bekas dari pertemuan yang lalu kita set jadi true saja ya, dan 1 ya. Terus untuk 1 menit yang di return adalah viewConverter.data ya. ViewConverter.data itu yang ini, converter ya. Jadi dia akan return view yang ini. Terus ini itu yang ditampilkan adalah yang ini ya, view yang ini tampilannya converter.blade. Selanjutnya fungsi index ya. Fungsi index itu dia akan mengembalikan data converters, data title-nya ya, berupa paginate dengan 1 page itu isinya 5 item. Dia akan mengembalikan page home ya dengan data converters yang ini. Oke, datanya itu home ya, home blade. Jadi ini yang ditampilkan ke usersnya. Ini sama dengan yang ini tadi. Converters ya, yang ini yang di paginate ya. Ada 5 item. Oke. Terus yang lain adalah controllernya ini create ya. Converternya create. Nah, ini dia akan memanggil add converter. Add converter ya, add converter itu yang ini. Converter itu yang mana? Yang ini, add new converter ya. Jadi dia di sini. Oke.
Terus selanjutnya adalah store. Store ini untuk menyimpan data ya. Jadi setiap kali request nanti uh, ya setiap kali request nanti dia akan membuat data baru ya. Jadi requestnya ini diambil sebagai data ya. Dia kan validasi nih, validasi. Terus semuanya ini kita create sebagai converter ya secara otomatis. Ya nanti datanya langsung disimpan di database-nya. Oke. Nah ini semua bergantung pada modelnya yang sudah dibuat ya. Converter.php. Jadi bisa diisi dengan ini semua adalah field-nya. Oke, converter controller. Ini kalau misalnya kita update ya. Nah ini kalau saya lihat validate sebelum masuk ke situ ada saat create ya. Converter create add ya. Saya hapus. Oke, create. Ya, kalau kalian perhatikan di add converter.blade-nya ini, nah di sini ada form action ya. Nah, form action-nya ini dia akan memanggil converter.store ya, controller store yang ini untuk menyimpan data yang dikirim dari formnya tersebut. Oke, kemudian untuk edit dia akan memanggil edit converter. Edit converter itu template-nya yang ini. Nah, wujudnya itu yang ini ya. Kita edit. Nah, ini wujudnya yang ini. 16 saya submit. Next. Nah, ini dia 16 ya. 1.16. Oke. Nah, dia pada saat di submit nanti dia akan panggil metode update di converter.controller. Oke, submit yang ini ya, update ya, update. Nah ini untuk mengupdate. Nah dia akan cari yang sesuai dengan ID-nya. Kalau misalnya tidak ada, dia abort. Nah kalau misalnya ada ya nanti dia update datanya. Ambilkan pesan, kemudian nanti dia akan balik ke index lagi. Index itu yang mana ya, ini ya, yang ini, yang paginate, halaman paginate. Sedangkan yang ini adalah untuk delete ya, untuk delete converter.delete. Ini saya copy, saya coba buka yang home-nya ya, home-nya saya coba cari. Oh ya, ini method delete. Jadi ini sudah di bawaan dari pluginnya ya, dari Laravel-nya untuk mengeksekusi delete. Sorry, bukan yang ini destroy ya, destroy ya. Jadi setiap kali formnya ini di submit nanti dia akan destroy. Oke, dia akan mengeksekusi yang ini. Nanti dia cari sesuai yang ID-nya. Kalau misalnya tidak ada, dia abort. Kalau misalnya ada ya nanti dia delete sesuai dengan ID-nya, tampilkan pesan. Terus nanti dia redirect ke converter.index, yaitu paginate page, yang paginate yang ini. Oke, jadi itu cara kerja controllernya ya. Oke, nanti di pertemuan terakhir saya akan jelaskan, saya akan kompilasi semuanya. Ya, bagaimana menarik data dari database, dan itu digunakan sebagai konversi rate-nya, bukan lagi dari pihak ketiga. Kemudian saya akan kompilasi semuanya. Jadi baik yang dari API, penyediaan API yang kita buat, sampai dengan menarik database yang ini ya, yang kita buat sekarang, itu saya akan gabungkan jadi satu. Oke, ya silakan berkunjung
ke GitHub-nya, bisa cek source code-nya, ya di situ akan lebih lengkap ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.